Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan menyambung lagi kuliah ataupun bacaan dan mungkin huraian secara ringkas daripada kitab At-Tadhhib fi Adillati Matn al-Ghaya wa Taqrib al-Fiqh Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, dan ini merupakan syarah secara ringkas lah daripada matan Abu Syuja atau matan At-Taqrib. Yang mana kali terakhir sebelum ini kita masuk dalam perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang junub. Okay? Ada 5 perkara yang diharamkan bagi orang yang junub. Ini setelah kita bahaskan sebelum ini. Yaitu yang pertama salat. Okay, kerana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban. Jadi ada perkataan wala junuban. Okay, wahai orang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub. Okay? Illa abiri sabilin hatta taghtasilu, kecuali sekadar lalu sehinggalah kamu mandi. Okay? Tidak boleh duduk ataupun masuk. Okay? Yang dimaksudkan solat di dalam ayat ini adalah masjid, kerana tidak mungkin berlalu berjalan ketika sedang solat. Apabila orang yang junub itu tinggal di dalam masjid sahaja, maka tidak diperkenankan apatah lagi melaksanakan solat. Jadi dalam ayat ini menyatakan bahawa tidak boleh masuk bagi orang yang junub ke dalam masjid, melainkan sekadar jalan. Jadi kalau masuk pun tidak boleh, maka apalagi solat. Begitulah dia punya cara istinbat dia. Manakala dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Tidak sah solat sehingga dia bersuci. Itu hadis menyatakan bahawa tidak sah solat sehingga dia bersuci, maksudnya suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maka orang yang junub dia dalam keadaan hadas besar, maka orang yang berada dalam keadaan junub tidak boleh melakukan solat. Ini semua orang maklum lah. Okay? Yang keduanya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang ketiganya massal mushaf wa massul mushaf, yaitu memegang ataupun menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan memikulnya, membawanya, wa tawaf, dan juga tawaf, wal lubthu fil masjid, dan juga tinggal di dalam masjid. Okay? Tinggal di masjid maksudnya apa? Dia duduk menetap di situlah. Bagi orang yang junub maka tidak boleh. Kemudian kita masuk matan seterusnya. Wa yahrumu 'alal muhdithi thalathatu asya'is salatu wat tawafu wa massul mushaf wa hamluhu. Okay? Ditambah lagi, ini untuk bagi orang yang hadas kecil. Kalau tadi junub ni orang yang hadas besar. Sekarang ni masuk kepada hadas kecil, adalah diharamkan dari 3 perkara. Yang pertama, salat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh dan membawa Al-Quran, seperti yang kita sebutkan. Dia ada persamaan dengan orang yang junub. Bezanya apa dia? Bezanya pada orang yang junub, dia ada tambahan yang keempat dan kelima, yaitu tawaf dan juga menetap di masjid. Orang yang hadas kecil, dia orang yang dalam keadaan hadas kecil, orang yang dalam keadaan hadas kecil, dia
Orang yang dalam keadaan hadas kecil dia salat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Beza dengan orang yang dalam keadaan hadas besar tadi, dia tidak boleh salat, kemudian membawa Quran ataupun menyentuh Quran, kemudian tawaf dan tinggal di dalam masjid. Jadi apa bezanya? Ada bacaan Al-Quran. Nah, orang yang dalam hadas kecil boleh membaca Al-Quran. Yang tidak boleh membaca Quran adalah orang yang dalam kena hadas besar. Okay. Dalilnya adalah berdasarkan hadis riwayat Muslim, Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Apabila salah seorang dari kalangan kamu dalam keadaan berhadas, maka Allah tidak akan menerima salatnya sehingga dia yatawadda, berwudu. Juga berdasarkan firman Allah, "La yamassuhu illal mutahharun." Tidaklah menyentuh Al-Quran itu melainkan orang-orang yang disucikan. Dalam sabda Nabi, "Alla yamassul Qur'ana illa tahir." Tidak dibenarkan menyentuh Quran melainkan orang-orang yang suci. Okay. Menurut Imam Ad-Darqutni, hadis ini hadis yang marfu', dan juga Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, hadis ini adalah mursal. Mursal ini maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in. Okay. Maksudnya apa? Kalau di sisi sebagian ulama, mursal ni ada yang dhaif lah, hadis yang dhaif. Memang sebagian ulama ada yang menyatakan hadis ini lemah. Manakala surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-79 yang mana tadi disebutkan tidak menyentuh Al-Quran melainkan orang yang disucikan, ada tafsiran dari kalangan para ulama, maksudnya orang yang disucikan yaitu para malaikat. Dan Quran yang dimaksudkan adalah Quran yang ada di sisi Allah di Lauhul Mahfuz, ataupun kitab yang dimaksudkan adalah kitab Lauhul Mahfuz. Okay, kerana itu adalah induk kitab, ditulis segala sesuatu. Okay, jadi ini ada khilaf lah. Memang di kalangan mazhab Syafi'i, orang yang berhadas kecil, dia tidak boleh menyentuh dan membawa Al-Quran, melainkan mesti dalam telah mengangkat hadas. Ini mengambil wudu. Jadi orang yang ingin membaca Quran, memegang Al-Quran, menyentuh Quran, mesti ambil wudu terlebih dahulu. Okay. Jadi demikian, itu sahaja. Kita masuk kepada bab yang baru, ataupun mungkin ini masuk kepada kitab yang baru. Bukan bab lagi tapi kitab, yaitu Kitabus Shalah. Okay. Kita masuklah sedikit. Yang pertama, as-salatul mafrudatu khamsun. Salat 5 waktu itu, salat yang wajib itu ada 5 waktu. Okay. Al-zuhuru wa awalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idha sara dhillu kulli syai'in mithluhu ba'da dhilli zawal. Okay. Salat zuhur awal waktunya adalah condongnya matahari, sedang akhir waktu zuhur adalah apabila bayangan benda yang sama dengan ukuran bendanya. Okay, jadi waktu untuk solat ni dimulakan dengan waktu solat. Sebab kita hendak solat, mesti kita tahu bilakah mula masuknya waktu solat. Okay, jadi dinyatakan bahawa solat zuhur bermula apabila matahari tergelincir sehingga bayangan sesuatu itu sama dengan asalnya. Maksudnya matahari itu dia bila berada di tengah-tengah sama, itu waktu tengah hari betul-betul. Kemudian dia lebih daripada waktu tengah hari, tergelincir. Istilahnya tergelincir. Okay. Sebab kalau kita simulasikan bentuk matahari itu, ya kan daripada terbitnya tu, dia berada di bawah. Kan? Terbitnya dari mana? Dari timur. Dan terbenamnya di barat. Jadi dia akan terbit dari timur tu, dari bawah kita nampak. Di penghujung, kita kena naik ke tempat tinggi, kita akan nampak matahari itu terbit. Dan matahari itu akan meninggi sehingga dia istiwa di atas kita betul-betul, pertengahan. Maka itu dipanggil tengah hari, itu belum lagi masuk waktu zuhur. Dia mesti lebih sedikit dari tengah, dia panggil zawal. Zawal ni apa dia? Zawal ni tergelincir. Jadi dia akan tergelincir, dia lebih dari tengah. Okay? Bila dia lebih sedikit dari tengah tadi, maksudnya telah masuklah waktu zuhur. Dia kalau tengah-tengah betul-betul, belum lagi masuk waktu zuhur, mesti lebihkan sedikit. Dia mesti zawal, tergelincir. Sehinggalah bayangan kita ni sama. Maksudnya kalau kita berdiri,
atau kita pancangkan, tancapkan satu kayu, bayangan kayu itu dengan kayu itu panjang dia, tinggi dia. Contohlah kayu itu 5 cm. Bayangannya pun sama diukur 5 cm, maka itu menandakan berakhirnya waktu zuhur dan telah memasuki waktu yang kedua, yaitulah waktu asar. Oke. Kita baca dahulu dalil-dalilnya. Yang pertama, dalil tentang pensyariatan salat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kitaban mawquta, ditentukan. Maksudnya waktu salat ini telah ditentukan, jadi ada waktu-waktunya. Seperti zuhur tadi, daripada tergelincir matahari sehingga bayang-bayang sama dengan sesuatu benda. Oke. Manakala dalam hadis Nabi, hadis riwayat Ibnu Umar dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji wa shaumi Ramadan." Islam dibina di atas 5 dasar. Oke, 5 binaan. Maksudnya rukun Islam lah. Yang pertama syahadah. Syahadah ada 2. Syahadah la ilaha illallah, persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, ini yang kedua, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, yang ketiga, wal haji, yang keempat, wa shaumi Ramadan, yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Cuma hadis ini dia tidak tersusun lah, ya, tidak tersusun dari sudut penyusunan dia. Kalau dari segi penyusunannya ada sebagian menyebut haji adalah yang terakhir, manakala puasa yang ketiga. Baik. Dan ada lagi hadis yang lain, yaitu berkenaan Isra dan Mi'raj. Faradallahu ala ummati 50 salah. Faraja'tuhu faqala hiya 5 wa hiya 50 la yubaddalul qawlu ladai. Maka Allah mewajibkan 50 solat. Lalu aku pun kembali menghadap sehingga Allah pun berfirman, solat yang diwajibkan itu ada 5, tetapi ganjarannya 50 kali ganda. Firmanku tidaklah boleh diubah. Nah, di sini yang panjang sebenarnya, di mana pada awalnya hadis Isra Mi'raj ini, pada peristiwa dia di mana awal solat difardukan 50 waktu. Lalu Nabi menerima sahaja. Sehingga Nabi turun ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa minta agar dikurangkan. Maka bermulalah sesi perundingan, ataupun Nabi bertemu Allah meminta agar dikurangkan. Bertemu Allah lagi, naik lagi, minta dikurangkan 5. Turun lagi, Nabi Musa kata minta lagi, maka ada beberapa kali pengurangan, sehingga yang terakhir sekali 5 waktu. Itu pun Nabi Musa minta agar dikurangkan lagi, tetapi Nabi malu. Kata Nabi, aku malu bertemu Allah kerana sudah banyak kali meminta agar dikurangkan. Akhirnya tinggallah 5 waktu, namun Allah kekalkan 5 waktu itu pahalanya menyamai 50 waktu. Oke. Dalil yang menghimpunkan semua waktu-waktu salat fardu adalah hadis riwayat Muslim dan lain-lain dari Abu Musa al-Asy'ari berkata, suatu ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang waktu-waktu salat, namun baginda tidak menjawab sepatah pun. Ini adalah dalil berkenaan waktu-waktu salat. Maka orang tersebut bercerita, maka baginda pun mendirikan salat subuh apabila fajar. Maksudnya subuh ini waktu matahari terbit. Fajar ini matahari, bukan matahari terbit ya, dia cahaya matahari itu mula keluar, itu fajar. Kalau terbit matahari itu syuruk sudah. Dia baru cahaya dia, tapi matahari belum, mataharinya masih jauh lagi. Sehingga orang-orang pun hampir tidak mengenal antara satu sama lainnya. Ini masih gelap. Nah, masih gelap, cuma kelihatan cahaya di sebelah tempat terbitnya matahari, ini di sebelah timur. Kemudian baginda pun memerintahkan agar sholat zuhur didirikan ketika matahari tergelincir. Ada orang yang lebih mengerti berkata, siang telah sampai separuhnya. Lalu baginda memerintahkan agar sholat asar dilaksanakan ketika matahari lebih tinggi, telah tinggi condong. Kemudian memerintah agar sholat maghrib didirikan ketika matahari telah terbenam, dan memerintahkan sholat isya ditunaikan ketika mega telah hilang, maksudnya merah-merah.
Ini adalah dalil secara ringkas semua secara umumnya tentang waktu-waktu salat. Pada keesokan harinya baginda pun mengakhiri salat subuh sehingga ketika selesai ada orang bertanya, matahari hampir terbit. Baginda pun mengakhirkan salat zuhur sehingga mendekat waktu asar. Dilakukan pada hari sebelumnya. Mengakhiri salat asar ketika selesai ada orang berkata matahari telah mula memerah. Maksudnya matahari jadi merah hampir-hampir maghrib sudah. Lalu baginda mengakhirkan waktu maghrib sehingga menjelang mega menghilang. Maksudnya hampir-hampir waktu isya Nabi sembahyang maghrib dan mengakhirkan isya sampai 1/3 malam yang pertama. Maksudnya isya Nabi sembahyang itu di akhir 1/3 malam yang pertama. Ini di tengah malam. Oke, di tengah malam. Kalau malam ini dibagi 3, 1/3 awal malam tuh. Jadi dari malam bermula dari maghrib jam 6 sehinggalah subuh contohlah jam 5, maka kita bagikan 3, dapatlah mungkin kira-kira jam 11, jam 12 gitu telah berakhirnya waktu sebenar isya. Cuma ini ada perinciannya lagi, oke? Kemudian ketika keesokan harinya baginda pun memanggil orang-orang yang bertanya tadi waktu-waktu salat itu adalah di antara kedua waktu ini. Oke. Jadi dalam hadis yang panjang nih riwayat Muslim, Nabi menyatakan tentang salat awal waktu dan akhir waktu. Maksudnya Nabi salat 2 hari dengan waktu yang berbeza. Hari pertama Nabi salat di awal waktu, hari yang kedua Nabi salat di akhir waktu karena Nabi ingin memberitahu kepada umatnya bahwa waktu salat inilah dia. Jadi cuma isya tadi sampai tengah malam saja, bukan sampai subuh. Itu dia ada khilaf di kalangan para ulama. Di sisi mazhab Hambali, waktu selepas tengah malam maka isya telah selesai. Tapi di sisi mazhab Syafi'i dia ada dalil lain lagi lah yang menunjukkan bahwa isya itu selagi mana sebelum masuk waktu subuh maka masih isya. Cuma yang afdalnya sampai tengah malam. Bahkan di tengah malam itu ada dalil yang menyatakan bahwa itulah waktu yang paling utama. Oke, jadi antara waktu solat 5 waktu solat ada satu sahaja solat yang anjurannya adalah pada waktu yang terakhir. Maksudnya kita bagi 3 kita bagi 3 malam tuh. Jadi di 1/3 malam yang pertama tuh di akhirnya sebelum memasuki waktu kedua maka itu adalah waktu yang paling utama. Kurang lebih jam 11, jam 12 begitulah. Lebih kurang. Oke. Jadi tengah malam tuh itu adalah waktu yang utama. Namun jika dibandingkan salat secara berjamaah kemudian dengan salat pada pertengahan malam salat isya yang paling afdal tadi, maka yang lebih utama adalah salat isya dikerjakan secara berjamaah meskipun di awal waktu. Dan itulah yang kebanyakan kita kerjakan. Cuma ada dalil-dalil yang dimana Nabi menyatakan kalau tidak memberatkan umatku, inilah waktu isya yang sebenarnya, ini pada pertengahan malam. Namun ianya agak menyukarkan karena di tengah malam mungkin ada orang yang sedang bekerja dan mungkin ada orang yang tidak, mungkin ada orang yang tidur awal dan sebagainya. Wallahu alam. Jadi demikian. Itu dalil-dalil lah yang dibawakan dalam kitab At-Taqrib At-Tadhhib nih. Yang disyarahkan secara ringkas oleh Syekh Mustafa. Kita masuk. Wal 'asru wa awwalu waqtiha ziyadatu 'ala dhillil mithli wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhilli mithlaini wa fil jawazi ila ghurubi syams. Salat asar awal waktunya adalah apabila bayangan sama dengan benda lebih sedikit. Misalnya bila sama, lepas tu lebih sedikit lah supaya lebih meyakinkan. Kalau sama takut-takut kurang kan. Akhir waktu salat asar ialah waktu ikhtiar. Adalah apabila bayangan 2 benda dua kali panjang benda, dan akhir waktu jawaz adalah sehingga terbenam matahari. Jadi ada waktu salat ini ada 2 waktu ikhtiar. Ini pilihan. Waktu pilihan. Jadi antara bila masuk waktu asar, kita boleh mungkin mau lewatkan sedikit pun tidak menjadi masalah. Sehinggalah benda panjangnya 2 kali panjang.
Cuma akhir waktunya adalah sampai sebelum terbenam matahari. Jadi sebelum terbenam matahari, kalau terbenam maka sudah masuk waktu maghrib. Sebelum terbenam boleh kita kerjakan. Tapi bila kita kerjakan ketika terbenam maka salat kita bukan dikira sebagai adaan tunai. Dia dikira sebagai qada. Kan karena telah ditunaikan di luar waktu. Oke, cuma bagaimana salat kita ini dikira sebagai tunai. Ya, ada hadis Nabi menyatakan bahwa sesiapa yang mendapatkan 1 rakaat maka sesungguhnya dia telah mendapatkan salat tersebut. Maksudnya sekurang-kurangnya kalau seseorang tuh dia salat, dia dapat menyempurnakan 1 rakaat penuh. Kemudian di rakaat yang kedua telah masuk waktu maghrib contohnya, maka boleh ataupun tidak berdosa lah, walaupun makruh perkara tersebut karena kita melewat-lewatkan, dikhawatiri nanti akan habis waktu. Tapi kalau seseorang tuh dapat tunaikan 1 rakaat sebelum waktu maghrib masuk, maka seseorang tuh dikira sebagai telah menunaikan sholat pada waktunya. Itu paling akhir lah. Oke. Jadi jangan kita biasakan sholat di akhir waktu. Nanti akan menyebabkan dikhawatiri kalau kita sengaja maka kita akan dikira sebagai berdosa karena disebut oleh Allah di dalam surah Al-Ma'un. Dia kata wailul lil musallin. Kan? Wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai di dalam salatnya. Penjelasan para ulama, lalai dalam salatnya ada 3 kategori. Okay? Salah satunya adalah sengaja melewat-lewatkan sehingga hampir habisnya waktu. Jadi itu termasuk dicela oleh Allah SWT karena sengaja melewatkan waktu salat. Oke. Wal maghrib. Jadi untuk salat asar tadi untuk salat asar tadi kalau di dalam kitab At-Tadhkir ini dibawakan dalil di mana hadis Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan minal 'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asr. Ini yang saya sebut tadilah yaitu dalil berkenaan siapa mendapatkan 1 rakaat. Kata Nabi, siapa yang dapat mengerjakan 1 rakaat subuh sebelum matahari terbit, ini sebelum syuruk, berarti dia telah mendapatkan sholat subuh pada waktunya. Dan sesiapa yang masih dapat mengerjakan 1 rakaat asar sebelum terbenam matahari, maka berarti dia telah mengerjakan sholat asar pada waktunya. Oke? Jadi menunjukkan 1 rakaat penuh kita dapat menunaikan sebelum masuknya waktu yang seterusnya, maka dikira telah sholat adaan, tunai. Baik. Oke, sholat maghrib dikata wal maghribu dalam matan Abu Syuja' wal maghrib waqtuha wahidun wa huwa ghurubus syamsi wa bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawadda'u wa yasturul 'aurata wa yuqimus salata wa yusalli 5 raka'atin. Salat maghrib awal waktunya adalah terbenamnya matahari, sedang akhir waktunya adalah setelah selesainya adzan, berwudu, menutup aurat, mendirikan salat dan salat sebanyak 5 rakaat. Oke. Ini adalah merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam qaul jadid lah. Oke. Dalilnya adalah hadis riwayat Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan lain-lain dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa malaikat Jibril salat maghrib bersama Nabi selama 2 hari. Bertepatan dengan waktu orang yang berbuka puasa, yaitu waktu salat ketika matahari telah terbenam. Sedangkan dalam qaul qadim Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat bahwa waktu maghrib itu adalah sehingga hilang merah mega. Mega ini maksudnya langit tuh yang berwarna merah, itu namanya mega. Okay? Sehingga hilang kemerah-merahan yang berada di langit, maka habislah waktu maghrib. Para ulama mazhab Syafi'i lebih memilih pendapat yang terakhir.
yaitu qaul jadid. Ya, ini karena dalil-dalilnya adalah lebih kuat seperti dalam hadis Muslim terdahulu yang menceritakan tentang waktu-waktu salat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Hadis ini lebih utama dari hadis tentang malaikat Jibril alaihissalam yang terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah, karena hukum yang paling kuat adalah yang paling akhir ditetapkan. Maksudnya satu hadis tentang masa di Mekah, satu di Madinah. Hadis itu dikeluarkan. Maka sudah tentu hadis yang lebih terakhir, yang lebih latest kan, lebih up to date lah, maka itu lebih utama untuk diikuti. Dan sebab dalam syariat ini dia kadang-kadang terjadinya mungkin adanya apa? Dia panggil mansukh. Okay? Nasakh mansukh. Mungkin. Okay? Jadi yang awal keluar, kemudian yang baru keluar menghapuskan hukum yang lama. Oke, cuma itu ada kaul lah. Okay? Kaul para ulama mazhab Syafi'i, dia memilih pendapat yang lebih baru dari Imam Syafi'i, yaitu dia kata waktu maghrib ini terbenam matahari sekadar waktu orang tuh menunaikan memenangkan azan, kemudian sempat berwudu, menutup auratnya, iqamat, kemudian dia salat sebanyak 5 rakaat, maka habis waktu maghrib. Ini pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid. Okay? Qaul qadimnya pendapat Imam Syafi'i yang lama sampai hilang merah mega. Barulah habis waktu maghrib. Okay? Oh bukan. Pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i dia memilih pendapat terakhir ini. Ini qaul qadim. Okay? Bukan qaul jadid. Afwan. Yang betulnya adalah qaul qadim Imam Syafi'i. Qaul pendapat lama Imam Syafi'i ini lebih kuat sebenarnya. Pendapat Imam Syafi'i yang baru kurang tepat. Walaupun ada hadisnya. Sebab hadisnya itu hadis tentang malaikat Jibril. Okay? Hadis tentang malaikat Jibril yang menyebutkan dia sholat bersama Nabi selama 2 hari. Dan waktu itu mereka sholat maghrib, dan disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Nabi sholat bersama malaikat Jibril selama 2 hari pada waktu orang berbuka puasa, yaitu satu waktu ketika matahari telah terbenam. Jadi maksudnya bila ijtihad Imam Syafi'i ini dikira-kirakan kira-kira sempat untuk azan, wudu, menutup aurat, iqamat, dan mengerjakan sholat sebanyak 5 rakaat. Itu kira-kiranya. Okay? Namun yang lebih kuatnya adalah qaul qadim Imam Syafi'i sehingga hilang merah. Sebab ada dalilnya lah. Disebutkan tadi hadis ini lebih utama dari hadis Jibril yang terjadi ketika Nabi masih berada di Mekah, karena hukum yang paling kuat adalah yang paling akhir ditetapkan. Pada hadis tersebut diceritakan bahwa Nabi SAW mengakhirkan waktu maghrib sehinggalah sampai mega hampir hilang. Dikuatkan lagi oleh sabda baginda SAW yang bunyi waktu salatil maghribi malam yaghibis syafaq. Waktu salat maghrib ialah sehingga sebelum hilangnya mega merah. Oke, jadi ini lebih kuat lah. Oke, kita masuk Isya. Cuma dalam matan Abu Syuja ini dia mengambil pandangan Imam Syafi'i yang baru, pendapat qaul jadid. Tapi ulama dalam mazhab Syafi'i menguatkan pandangan qaul qadim. Qaul qadim lebih tepat karena ada hadisnya. Wal isya'u wa awwalu waqtiha idza ghaba asy-syafaq al-ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthul laili wa fil jawazi ila tulu'il fajr ats-tsani. Okay, salat Isya ialah awal waktunya apabila terbenam sinar merah, sedangkan akhirnya waktu ikhtiar adalah dalam 1/3 malam, dan waktu jawaz adalah sehingga terbitnya fajar kedua, ini fajar shadiq. Okay. Jadi waktu Isya ni apabila dia bermula apabila hilangnya mega merah sehingga 1/3 malam pertama menurut waktu yang lebih baik. Okay. Maksudnya waktu ikhtiar yang dipilih lah, ini sampai tengah malam, ini waktu terbaik.
Okay. Adapun untuk waktu jawaz, pilihan, waktu yang dipilih, ikhtiar ni yang terpilih, jawaz ni yang dibolehkan. Jadi ada dua waktu, satu waktu ikhtiar, satu waktu jawaz. Di sisi mazhab Syafi'i ada dua waktu. Waktu ikhtiar yaitu pada awal waktu sehingga tengah malam, 1/3 malam. Okay. Manakala waktu jawaz ini waktu yang dibolehkan. Maksudnya lebih dari sebelum masuk waktu subuh boleh saja dikerjakan solat isya. Jadi berbeza dengan mazhab Hambali lah, mazhab Hambali waktu ikhtiar itulah waktu isya. Adapun kalau sengaja melewatkan sehingga kepada waktu jawaz yang di sisi mazhab Syafi'i, maka dihukum sebagai berdosa. Itu menurut mazhab Hambali. Okay. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma innahu laisa fin naumi tafritun, innamat tafritu ala man lam yusalli." Tidak mengerjakan salat kerana tertidur bukanlah sikap mengabaikan, tetapi orang yang mengabaikan salat adalah orang yang tidak mengerjakan sehingga tiba waktu salat yang berikutnya. Okay. Jadi ini dalil di sisi mazhab Syafi'i bahwa waktu salat itu adalah sepanjang tempo sebelum masuknya waktu salat berikutnya. Kecuali apa? Subuh. Kecuali subuh. Ya, subuh dijelaskan waktunya hingga terbitnya matahari. Apabila terbit matahari maka habislah waktu salat subuh. Okay, terbit maksudnya bukan terbit fajar, terbit matahari ini waktu syuruk. Ketika matahari itu kita lihat bulat kan, keluar matahari itu sendiri keluar, bukan cahayanya. So, cahayanya keluar itu dipanggil fajar. Terbit fajar itu cahaya dia saja. Sedangkan mataharinya masih jauh di bawah bumi ataupun dalam dalam maksudnya tidak kelihatan pada permukaan bumi. Kalau kita lihat secara mata kasar, kita akan lihat matahari itu macam dari kejauhan, dari laut dia akan keluar, kan? Kononnya matahari itu di dalam laut baru dia keluarlah, tapi sebenarnya hakikatnya matahari itu berada di tempat yang jauh lain. Ini kalau kita pergi naik kapal terbang menuju ke tempat matahari, maka kita akan lihat matahari itu ada di tempat lain. Okay? Karena bumi ini sangat luas, sehingga matahari itu mata kita tidak akan mampu melihat sepenuhnya. Kalau kita lihat dari atas, dari luar bumi, maka kita akan dapat lihat sepenuhnya matahari itu bulat mengelilingi bumi. Oke. Jadi hadis yang tadi, innahu laisa fin naumi tafritun innamat tafritu ala man lam yusalli. Dia kata hadis ini menerangkan bahwa waktu salat belum lagi berakhir sehingga masuknya waktu berikutnya. Namun salat subuh tidaklah termasuk dalam kategori ini berdasarkan hadis sebelumnya. Fajar kedua adalah fajar yang sinarnya membentang ke segala penjuru lalu diikuti oleh sinar yang semakin terang. Ini berbeza dengan fajar pertama yang sinarnya memanjang ke atas seperti ekor serigala diikuti dengan kegelapan. Okay. Jadi solat diterangkan fajar. Solat isya ni sehingga belum masuk waktu subuh. Subuh ni apabila terbitnya fajar shadiq. So fajar ni ada dua. Fajar ni ada dua. Fajar kadhib itu fajar yang pertama. Yang kedua fajar shadiq. Fajar shadiq, fajar yang benar. Kadhib itu yang dusta lah. Fajar kadhib, fajar dusta, ini fajar yang pertama keluar. Yaitu ketika cahaya fajar itu dia memanjang seperti ekor serigala tadi kan. Okay. Tapi gelap. Tapi kita nampak ada satu garisan lurus di langit memanjang. Maka itu masih fajar kadhib. Apabila ekor tadi makin menghilang, lalu cahayanya semakin memanjang. Di ke kanan dan ke kiri dia semakin memanjang. Ini tidak dilihat di tempat lain, melainkan di sebelah timur tempat terbitnya matahari. Di situ saja kita akan dapat lihat cahaya ataupun fajar shadiq tersebut dan juga fajar kadhib. Okay. Itu dalam ayat Quran juga. Makanlah, minumlah kamu sehingga dapat kamu bezakan antara benang putih dan benang merah. Jadi para ulama jelaskan maksudnya adalah fajar. Fajar shadiq dan fajar kadhib. Ini di kalangan orang Arab memang tahu.
beza antara fajar kadzib dan fajar shadiq. Bila ada fajar kadzib, dia hampir memasuki waktu subuh tapi belum subuh. Tetapi apabila masuknya fajar shadiq, hilang sudah ekornya tadi itu, yang memanjang ke kanan ke kiri, sinarannya bukan terlalu panjang lah, tapi cahaya itu yang ekornya itu hilang sudah, tidak ada lagi. Maka itu adalah petanda masuknya fajar shadiq. Jadi hari ini kita sebenarnya lebih mudah. Zaman kita sekarang sudah diukur, dikira, dinilai sehingga adanya takwim. Dan takwim yang kita gunakan, takwim jakin, biasanya mereka lebihkan satu menit, saya rasa 1 menit, atau hampir 2 menit, tapi tidak sampai 2 menit, 1 menit gitu, mungkin 1 menit berapa saat, 1 menit 30 saat, mungkin begitulah, dilebihkan karena mereka ingin agar selamat. Suatu subuh, kalau siapa masih ingat dulu sebelum ini pernah dilewatkan 8 menit kan, karena berdasarkan pengukuran kaidah baru mereka melihat darjah sudut yang betul sehingga akhirnya mereka tetapkan dilambatkan. Kalau kita ikut kiraan takwim yang lama, mungkin kita akan lihat waktu subuh itu lebih awal sedikit, berbeza dengan yang ditetapkan ataupun yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Jadi satu lagi sebenarnya waktu subuh, tapi subuh ini sudah termasuk lah nih kan, disebut wasubuhu awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani wa akhiruhu fi ikhtiyari ila al-asfari wa fil jawazi ila tulu'i syamsi. Salat subuh awal waktunya adalah terbit fajar kedua, fajar shadiq, sedang akhir waktunya adalah sampai isfar, ini terangnya fajar. Akhir waktu jawaz adalah terbitnya matahari. Maksudnya kalau sudah terang, contohnya langit sudah jadi biru, kan? Tapi matahari belum terbit, dia masih ada waktu subuh. Nabi SAW pernah salat subuh panjang, dan antara salat Nabi yang paling banyak adalah salat subuh. Apabila selesai Nabi memberi salam, para sahabat keluar dari masjid, mereka melihat cahaya langit telah menjadi terang, berwarna biru. Tapi matahari belum keluar, dan menunjukkan bahwa masih ada waktu subuh. Wallahu alam, saya kira cukup dahulu untuk malam ini. Insyaallah kita akan sambung lagi pada masa akan datang. Kita akan masuk pada bab syarat, syarat wajibnya salat, syaraitu wujubis shalah. Yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Saya memohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian saya pada malam ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.